Saya nerangin yang Yagi dulu ya Pak. Iya. Ya ini nanti sama Kopi Pak ya, saya jelasin dulu ya. Oke. Di itunya udah tahu ya siapa yang kelompok, siapa yang pertama itunya menunya. Sama Udah ada jadwalnya. yang pertama aja. Jadi yang kolom satu kan. Ya, tapi saya nggak tahu ini P7, P8, P9 nggak tahu. Ada kan di situ? Ada. Oke, jadi nggak rebutan. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu pola radiasi antena VHF lagi. Jadi pertama adalah kayak biasa. Ini ada 5 kelompok di sini. Enggak, nanti kita bagi lagi jadi 4. Jadi satu kelompok ada 4 orang kan 4 job kan. Satunya lagi kan gara-gara amplifier kamu banyak yang gagal di putaran pertama. Jadi masuk ke sini. Yang satunya lagi kita out karena apa ya? Ya nggak bisa, belum kami bisa sediakan lagi yang kelimanya. Oke. Jadi nanti kelompoknya diubah lagi. Jadi rusak ini. Rusak. Pelintir kemarin sama mereka. Jadi 4. Jadi di kelompok di menu yang saya kirim udah 3 apa 4 ya? Satu kelompoknya. 3. Menu Berarti nanti hematnya. saya revisi lagi untuk jadi 4 ya. Kenapa? Kenapa beda? Lama banget ya dia. Mau pisah sama aku dia. Alat benar. Pertama, ada antena, of course antena Yaginya ya. Kemudian 2, ada antena dipol sebagai referensi. Kemudian 3 adalah apa ini? Ya, aki. Jadi nanti per kelas saya kasih aki satu-satu. Tugas kamu adalah nge-charge. Jadi kalau misalnya mau praktikum tuh berarti kelompok itu tugasnya sebelum praktikum adalah nge-charge. Jadi kalau misalnya ternyata kamu lupa nge-charge, ya kamu nggak bisa praktikum. Tahu, ya kan? Kan tahu kan tempat itu aki nge-charge aki kan ada di Cilegon. Kalau nggak salah 5.000 apa 10.000. Itu aki. Buat apa aki? Buat nanti kamu ke lapangan. Jadi yang 4 ini kita ngukurnya di lapangan. Terus ada tripod antena, ada kabel koaksial, ada ya tripod receiver di Jerman. Itu apa aja? Gak. Ini adalah yang harus kamu bawa ke lapangan. Kemudian parameter ukurnya. Satu udah pasti adalah pola radiasi. Oke. Dimana setiap kelompok harus membawa ini. Ini saya kasih satu source-nya, kamu fotokopi sendiri. Seperti biasa, kan kamu udah diajarin mengukur pola radiasi dipol, udah belum? Oh belum ya, kelompok kamu ya? Berarti ketimpangan. Ini jadi kamu ngukur di 0 sampai 350 atau di 10 sampai 360. Kamu puter nanti antenanya per 10 derajat, terus diterimanya berapa, terus kamu plot di sini. Ya, kamu plot di sini bentuknya harus apa? Sekarang saya tanya, antena Yagi pola radiasinya jenisnya apa? Jenis pola radiasi deh apa aja? Apa? Ya, unidireksional, and then omni. Kalau Yagi maksudnya apa? Uni. Jadi nanti kamu kalau ngeplot ternyata bukan unidireksional, kamu harus ulang. Ya. Kemudian 2 adalah HPBW. Apa itu HPBW? Half beamwidth. Kemudian 3 adalah gain.
Yang keempat adalah FBR. Apa itu FBR? Bukan B motor. Front. Pernah dengar nggak? Oke? Nah, pola radiasinya tuh harus kayak gimana? Ya. Jadi gini, kita nah, idealnya adalah pola radiasi unidireksional adalah seperti ini. Di sini ada namanya, idealnya kan gini ya, dia nggak ada mengarah ke satu arah gitu ya, dengan pasti backlog ada. Ini namanya main lobe. Pernah dengar kan Pak Asep? Jelasin? Ya, ini main lobe. Ini berarti apa? Backlog. Kalau ini apa? Nah, ini apa? Ada main lobe, ada backlog, ada. Udah. Kalau nggak nyatet loh Pak Asep loh. Binar loh. Hah? Binar. Ya, side lobe. Gitu ya. Yuk. Coba saya jelek. Oke, pokoknya main lobe, ada side lobe, ada back lobe. Jadi benar-benar kalau ideal itu nggak ada side lobe, kemudian back lobe-nya kecil gitu ya. Tapi kalau di real di lapangan itu sedikit tidak berlaku. Nanti lihatlah gambar di lapangan, yang pasti harus ada main lobe. Itu intinya main lobe. Terus HPBW berarti di mana? Apa yang dimaksud dengan HPBW? Half power beam itu berarti diukurnya pada berapa dB ya? Karena kayak Pak Asep udah di berapa dB dihitungnya HPBW? Saya tahu. Ya. Ini di puncak sini tuh 0 dB ya. Di sini ada lagi buletan begini. Ini misalnya minus 1 dB, ini minus 2 dB, ini minus 3 dan seterusnya ya. Yang disebut dengan half power beam width itu kan setengah daya kan? Setengah daya itu berapa dB? 3. Jadi kamu tarik, berarti di sini, ininya di sini. Sorry, tidak balance ya. Nah, ini 3 dB kamu tarik dari hasil pola radiasi kamu, jadi kamu plot. Ini yang disebut dengan, dari tengahnya kita tarik garis. Ini disebut dengan APB. Satuannya apa? Derajat. Ya, jadi kamu ukur di sini berapa derajat. Ini kan derajatnya nih 0 derajat, 0 dBm. Ini misalnya 10, ini 20, 30 gitu loh, sampai ini 350. Ya, jadi kamu ketika kamu ketemu garis ini, lihat di derajat berapa, terus kamu ukur dari sini ke sini itu berapa derajat. Itu HPBW. Ya, paham? Paham. Terus gain itu nanti daya antena, daya maksimum antena YI dikurangi daya maksimum antena dipol ditambah antena dipol itu punya gain bawaannya yaitu 2,15 dBi. Jadi ini gain. Gitu ya. Kemudian front to back ratio adalah diukur, berarti daya ini berbanding dengan daya backlog. Ya, jadi semua kamu gambar plotnya harus benar karena semua plot ini berhubungan sama HPBW dan front to back ratio. Jadi front to back ratio
balik lagi bahwa daya front dibagi atau dikurangi daya back. Kan kalau satuannya dB kan berarti dikurangi nih. Udah, gampang kan? Gampang. Nah, sekarang saya jelasin gimana cara ngukur. Ini udah ya. 2,115 ya. Cara ngukurnya. Pertama kamu kan instalasi report ya. Di sini PX, ada PX. PX-nya itu menggunakan antena monopol. Adanya di mana tuh, di tower yang atas sana. Harusnya biasanya mahasiswa kalau dulu zaman dulu tuh suruh belajar naik tower sih. Pernah naik tower ini? Belum, Bu. Biasanya kalau ospek suka suruh naik tower. Naik. Udah nggak boleh, nggak aman soalnya. Enggak aman. Tahu dari mana? Kayak kata ibu. Ya, ini PX-nya adalah antena monopol yang dimana nanti terintegrasi dengan transceiver VHF. Transceiver VHF. FM. Tuh alatnya. Nanti saya tunjukin. Itu sebagai pemancarnya. Terus RX-nya di mana? Misalnya, kayaknya ada lagi ya. Nggak punya spidol lagi kan? Ada spidol biru nggak yang bagus? Oke, jangan. Kayak zaman mana? Tinggalan itu di. Gitu. Ada. Misalnya ini dulu ya, antena Yagi-nya. Jadi kamu ukur ada vertikal, ada horizontal. Berarti kalau posisinya gini, vertikal atau horizontal? Gini loh. Vertikal. Berarti ini bagian V. Berarti nanti kamu, ini kan RX-nya ya. Berarti nanti kamu putar. Kalau dia line of sight, kalau misalnya gini ya arahnya, berarti dia 0 derajat, ya kan? Nanti kamu putar per 10 derajat. Oke, paham ya? Terus kamu plot, kamu pola. Ada ini untuk yang vertikal. Kemudian setelah itu kamu ganti, ya kan? Kamu ganti jadi horizontal. Jadi horizontal, berarti ini gimana? Gambarnya gimana ya? Jadi gini. Gitu ya. Ya kan, asal gini jadi gitu. Itu vertikal horizontal. Horizontal ya. Ini horizontal. Jadi nanti kamu putar, yang tadi kan awal vertikal gini, kamu putar per 10 derajat, and then kalau sudah kamu plot, terus kamu balikin jadi horizontal, putar lagi 10 derajat. Ya. Ya, dua bagian. Kemudian setelah itu, ada yang mau ditanya dulu? Enggak ya, clear. Kemudian setelah itu kamu ganti, kamu uninstall yang Yagi, kamu install yang default. Kalau default ini berarti horizontal vertikal. Vertikal. Terus nanti kalau yang ini nggak usah diputar 10 derajat. Ingat ya. Tidak diputar 10 derajat, hanya antena Yagi. Terus kita mau ngukur apa di sini? Ini buat nyari Pmax dipol. Untuk nyari apa? Pmax dipol. Nah, untuk nyari gain. Ya kan? Terus udah gitu kamu putar lagi jadi horizontal. Nah, buat nyari lagi Pmax dipol horizontal. Ini vertikal. Udah beres itu. Cuman saya ingatkan ya, kamu mendingan ada orang yang langsung ngeplot, karena banyak yang kejadian ngukur dulu
terus kamu balik, kamu nguploadnya baru di sini. Biasanya kan itu kan? Ya. Ngupload di sini ternyata polarisasinya salah, ya kamu harus ukur ulang. Balik lagi ke site. Ya kan? Jadi mending kamu langsung upload di tempat. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah tinggal diperbaiki sudut berapa aja perlu diperbaiki. Paham ya? Ya, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Nah, karena pemancarnya biasanya otomatis ya, tapi Sama, otomatisnya mau rusak dikurangi sehingga angkutan. ada satu orang yang menjaga di sini untuk push button. Jadi misalnya mancar 10 derajat berapa gitu kan, harus ada yang mancar kan kayak biasa waktu kamu PSR kan, Ya. mancar baru yang sana terima gitu kan. Kalau dulu otomatis, jadi ada per berapa detik tuh dia mancar, kamu tinggal semuanya di lapangan. Tapi karena sekarang otomatisnya rusak, ini ada manual. Jadi ada satu orang yang standby di sini yang mungkin nanti gantian. Gitu ya? Oke, kalau oke kita praktek. Tidak diputar. Enggak. Cuman kamu tracing, ya diputar sih, cuman tracing aja, nggak pas 10 tracing, putar, cari yang maksimum. Di tracing cari yang maksimum. Ini api ya, nanti saya kasih satu-satu ke kelas. Ya. Silakan di, gimana di?